Nenekku disiksa jin ular raksasa. Aku mau cerita tentang almarhumah nenekku yang selama 7 tahun didiami oleh jin berbentuk ular raksasa. Awal kejadiannya akibat nenekku yang pekerjaannya sebagai petani ini menebang salah satu pohon pisang yang ada di sawahnya. Menurut orang-orang, pohon itu memang angker. Ya biasalah, pohon pisang kan dipercayai sebagai tempat yang disukai oleh makhluk-makhluk subastral, semacam kuntilanak dan pocong. Tapi ada juga pendapat kalau nenekku diganggu oleh jin ular itu gara-gara sembarangan buang air panas di belakang rumahnya. Di belakang rumah nenekku itu berupa tanah luas yang banyak pohonnya. Ada sebuah kolam air kayak telaga kecil yang dijadikan tempat mandi oleh orang-orang di sekitar itu. Nah, ular ini konon ditinggalnya di telaga itu dan biasanya jalan-jalan di sekitar belakang rumah nenekku. Mungkin pada waktu nenekku buang air panas, pas si ular itu lewat. Nah, setelah nebang pohon pisang itu, tiba-tiba nenekku jatuh sakit, gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Setiap saat beliau merasakan sakit yang amat hebat di bagian perutnya. Beliau selalu merintih dan teriak-teriak kesakitan. Kami selaku keluarganya sudah memanggilkan dokter, mantri maupun tabib, tapi tetap saja sakitnya gak hilang-hilang. Namun ketika dibawa ke seorang kiai yang cukup terkenal, hasilnya ternyata nenekku sedang diganggu oleh makhluk astral sejenis jin. Hampir tiap malam nenekku teriak-teriak, "Pergi kamu dari sini, jangan ganggu aku." Ketika ditanya, "Nenek kenapa kok teriak-teriak gitu?" "Tadi ada tuyul mak, kuntilanak gangguin aku, makanya aku usir," jawab nenekku. Nah, dari situ rumah terasa mencekam dan setiap dibacakan ayat-ayat Al-Quran, nenekku kayak kepanasan. Teriaknya jadi tambah banter. Gak lama setelah itu, tumbuhlah penyakit kulit di bagian perut nenekku. Dari perut sebelah kiri menjalar sampai ke belakang. Setelah perut nenekku jadi kayak kena luka bakar. Ketika diperiksakan ke dokter, ini katanya semacam penyakit kulit herpes, tapi jenis yang ganas dan sudah sampai ke saraf-sarafnya. Jadi gak bisa disembuhin lagi, cuma bisa diberi obat penahan nyeri saja. Akhirnya nenekku pun gak bisa bangun dari ranjang akibat penyakit ini. Beliau gak bisa kemana-mana lagi. Memanggil dukun. Berhubungan aku berada di pondok, jadi selama 6 tahun itu entah ada kejadian apa saja aku gak tahu pasti. Tapi yang aku alami sendiri di tahun ke-7 ketika aku selama sebulan nemenin nenek dan kakekku yang puasa Ramadan. Ya, aku dengar sih nenekku sudah pernah dibawa ke beberapa paranormal, kiai, dukun, dan sebagainya untuk mengobati penyakitnya. Dan ketika diterawang oleh salah seorang dukun, katanya tubuh nenekku dijadikan rumah bagi jin ular itu, sebagai balasan karena sudah pernah mengganggu dia. Akhirnya si dukun itu didatangi ke rumah untuk melawan dan mengusir jin tersebut. Dan terjadilah perkelahian antara dua dukun dan jin ular itu. Bagi yang punya ilmu terawangan pasti mengertilah. Namun hasilnya mengecewakan. Dukun itu kalah telak dan gak bisa mengusir si ular. Jin ular ini umumnya sudah ratusan tahun dan sudah menghuni telaga kecil sejak sebelum ada desa di situ. Jadi kebayanglah bagaimana kekuatannya. Besar badan si ular itu seperti pohon kelapa dan panjangnya juga seperti itu. Mendatangkan paranormal. Selanjutnya ada mendatangkan paranormal.
Singkat kata, si ular ini kalah dan akhirnya dibuang ke laut selatan. Intinya berhasil dan nenekku bisa membaik dikit. Tapi entah kenapa beberapa minggu kemudian si ular ini kembali lagi dan tinggal lagi di badan nenekku. Akhirnya ada keluargaku yang punya kenalan seorang paranormal hebat. Dan ketika diceritakan keluhannya, jawaban si paranormal sangat mengejutkan. Selama saya jadi paranormal dan nyembuhin pasien, baru kali ini saya nanganin pasien kayak nenek sampean. Sampean tahu, tubuh nenek sampean itu sudah dijadikan tempat tinggal sama jin-jin di situ. Jadi mereka sering keluar masuk tubuh beliau. Masuk 10, keluar 5, begitu setiap harinya. Sehabis ini saya akan kirimkan anak buah saya untuk observasi dan melihat di manakah tempat yang menjadi sarang jin di rumah nenek sampean ini, ucapnya. Lalu dikirimkanlah beberapa orang anak buah paranormal tersebut. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata sarang jin itu berada di tempat penampungan air di belakang rumah. Penampungan air itu lumayan besar dan terbuat dari dinding beton setinggi 3x4 meter. Nah, setelah ditemukan sumbernya, dimulailah melakukan ritual untuk pengusiran jin-jin yang ada di sana. Tapi sekali lagi semuanya hanya menemui kegagalan, alias kalah tanding oleh jin-jin di situ. Aku pun liburan puasa dari pondok, jadi aku disuruh nemenin nenek dan kakekku. Rumahnya besar, luas dan panjang, tapi penghuninya cuma nenek, kakek, dan aku. Ya, pantas saja kalau banyak penghuni astralnya. Rumah itu dan auranya saja sudah lain, terlalu menyeramkan di malam hari. Padahal sebelumnya sudah pernah direnovasi oleh ayahku, tapi walau bagaimanapun kalau sudah angker ya tetap saja angker. Kamarku berada di depan. Nenek tidur di kamar belakang, sedangkan kakek tidur di depan pintu kamar nenek. Jaga-jaga kalau nenek butuh apa-apa. Pernah kejadian suatu malam aku tidur malam banget. Saat itu aku habis nonton dan lupa gak matiin lampu di ruang tengah. Aku lalu masuk ke kamar dan main HP di dalam kamar. Tiba-tiba ada yang matiin saklar lampu di ruang tengah. Tapi sebelumnya gak terdengar suara langkah kaki. Padahal suasana lagi sepi. Lampu di ruang tengah pun mati. Aku sih positif thinking aja, paling kakek pikirku. Tapi ternyata dugaanku salah, karena paginya bibiku yang bisa bantu mandiin nenek bercerita. Zahra, tadi kakekmu cerita gak? Cerita apa, Bi? Tanyaku penasaran. Ya, cerita kalau tadi malam dia didatangi sama orang tua tinggi banget. Terus orang itu bikin gini ke nenek. Aku boleh ikut tidur gak di samping sampean? Kata kakek, silakan saja, tapi tolong matiin dulu lampu tengahnya. Terang bibiku. Ah, pantas saja gak ada suara jejak langkah kaki. Aku langsung ketakutan sendiri. Sebenarnya aku juga punya kenalan yang bisa ilmu terawang semacam itu. Dan bisa juga bantu orang yang kena santet ataupun meminta bantuannya. Dia lalu ngasih sebuah amalan, tapi berat banget dan amalan itu cuma boleh dikerjakan malam hari, yaitu sehabis sholat isya dan harus sholat hajat 2 rakaat dan bacaan ayat kursi 1000 kali. Tapi kenapa aku gak berani? Karena pasti si jin itu bakal ganggu orang yang mencoba mengusiknya. Secara dia kan sudah betah bertahun-tahun tinggal di tubuh nenekku. Jadi ketika mau diusir pasti ngamuk dan tetap bertahan, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan bayangin saja baca ayat kursi segitu banyaknya, dan di sekitarku banyak jinnya. Aku ragu, alhasil aku diberikan 11 pengawal dari bangsa jin.
10 anak buahnya dan 1 ketuanya, untuk menjaga aku ketika aku ngejalanin ritual amalan itu. Tapi ternyata aku gak ngamalin juga. Parah diriku ini. Hahaha. Mereka hanya jadi pengawalku saja selama di rumah. Aku juga seorang ustadz kenalan saudaraku. Beliau bisa mengobati orang-orang yang diganggu oleh jin dan sejenisnya. Kami pun menemuinya. Tapi ternyata beliau cuma bisa nyembuhin penyakit nenekku saja, bukan ngusir jinnya. Beliau memberikan semacam obat untuk nenekku. Kami pun pulang. Nah, pas hari pertama ngasihin obat itu, benar-benar menyeramkan. Aku benar-benar takut jin itu marah ke aku. Akhirnya aku berkata dalam hati, sebelum malam itu masuk ke kamar nenekku, jangan takut Zahra, ada Allah dan kamu punya pengawal. Aku sugesti dirimu sendiri supaya gak takut. Masuklah aku ke kamar dan ngasihin obat itu. Setelah selesai semuanya, aku pun keluar. Gak lama kemudian, datanglah saudaraku mau menemuiku malam itu. Karena aku takut ada apa-apa dan takut jinnya ngamuk juga. Malam itu pun aku seperti biasa, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak. Paginya saudaraku pergi kerja, aku masih saja di dalam kamar. Males mau keluar, maklum lagi puasa, jadi males mau ngapa-ngapain. Akhirnya jam 11 siang aku baru keluar dari kamarku. Tapi baru saja aku buka pintu kamar, tiba-tiba, brak, ada suara kertas seperti benda jatuh. Aku kaget, suara itu berasal dari samping rumah. Di samping rumah itu ada garasi untuk motorku dan sama bibi. Di sebelah rumah itu dipakai untuk numpang naruh beberapa karung gabah kering bertumpuk-tumpuk. Kira-kira ada 6 tumpukan karung yang besar-besar. Tingginya sekitar 4 meteran. Tapi tumpukan itu rapi banget, jadi gak mungkin bisa roboh. Sialnya, motorku aku taruh di samping tumpukan gabah-gabah itu. Aku pun segelak keluar mencari sumber suara dan ternyata benar, tumpukan gabah itu roboh semua, padahal cuma ada 5 karung yang tingginya 4 meter dan ada 6 karung lainnya tingginya cuma 2 meter. Tapi semuanya roboh menimpa motor kesayanganku. Sebelum-sebelumnya aku sering merhatiin tuh gabah, gak miring, gak kenapa-napa, tetap kokoh tegak. Tapi kenapa bisa semua roboh menimpa motorku? Aku pun berteriak-teriak minta bantuan. Untunglah motorku gak kenapa-napa, cuma standar otomatisnya saja yang patah dan spion lepas. Selebihnya gak ada yang rusak. Yang membuatku heran, kenapa kok robohnya nunggu aku keluar dulu dari kamar? Apa emang sengaja mau ngasih surprise? Padahal tadi malam tuh ada 2 motor di situ. Kenapa gak pas ada motor yang satunya saja? Kenapa hanya motorku? Sial. Keesokan harinya aku nanya kepada temanku yang bisa terawangan. Dia lalu ketawa. Katanya si jin itu sengaja ngerjain kamu. Kesel aku jadinya. Nenek juga sering kalau habis subuh didatangi orang, bukan orang sih, lebih tepatnya makhluk astral. Jadi setiap habis subuh tuh kadang nenekku teriak-teriak, pergi kamu dari sini, sambil ngelempar-lempar garam. Katanya jin itu takut sama garam, tapi bukan garam dapur yang halus, melainkan yang berbentuk kristal, garam krosok. Nah, di samping nenekku banyak tuh garam, kalau ditanya kenapa, nenek malah jawab, tadi tuh ada 2 ibu-ibu, satu-satu bawa makanan dan yang satunya lagi gendong anak. Ibu-ibu yang bawa makanan itu nawarin ke aku, tapi aku gak mau dan ngusir mereka. Beliau juga pernah didatangi oleh wujud bapak-bapak pakai sarung.
kejadian sama pas subuh-subuh. Aku lalu nanya lagi sama temanku, ada apa? Kok nenekku sering banget didatangi sama mereka? Jawabnya, ya itulah serangan dari jin-jin yang memang pengen tinggal di tubuh nenekmu. Jangan sampai nenekmu itu makan makanan mereka, bahaya. Di rumah mungkin aku gak pernah lihat secara nyata wujud asli mereka, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Misalnya ketika aku nonton sendirian, ataupun ketika di kamar. Mereka gak ganggu secara nyata, cuma kalau lagi parah, aku jadi sering mimpi serem. Aku pernah bawa temanku ke rumah nenek, karena besok malamnya aku mau balik ke Samarinda. Dia nemenin aku sambil nonton di depan TV, dan akhirnya dia ketiduran pas aku lagi beres-beres. Tapi gak taunya dia malah ketindihan. Di antara sadar dan gak sadar, itu dia melihat kuntilanak lewat di belakangku. Sosok berjalan melayang ke arah pintu depan. Sontak dia kaget dan dia pun terbangun. Setelah aku selesai beres-beres, kami pun tidur di kamarku. Tapi kejadian tadi terulang lagi. Antara sadar dan gak sadar, dia mendengar ada seseorang yang manggil-manggil namanya. Rifah, Rifah, dan ternyata yang manggil itu si kuntilanak yang tadi. Ada sebuah cerita yang mirip dengan kejadian yang dialami nenekku. Bahkan orangnya pun masih satu desa dengan kami. Suatu hari ketika aku jalan sama saudaraku, dia cerita, Zahra tahu gak di ujung desa sini ada seorang nenek-nenek. Dia sakit-sakitan juga, sudah lama, mungkin berbulan-bulan. Tapi katanya dia mendadak sehat kembali. Tapi makannya jadi banyak, melebihi takaran orang seisinya. Yang biasanya makan nasi cuma sepiring, malah jadi sebakul dimakan semuanya. Ternyata pas dibawa ke paranormal, dia diganggu sama jin juga, lalu diobatilah tuh nenek. Tapi akhirnya dia malah meninggal. Katanya sih, sebenarnya nenek itu sudah meninggal lama, tapi tubuhnya malah diisi sama jin. Jadi, yang ada di dalam tubuhnya itu jin, bukan roh. Oh my god. Kembali ke cerita, dan pada akhirnya aku pun pulang ke Samarinda. Nah, ketika aku pulang ini, akhirnya semua berakhir. Keadaan nenekku yang semakin mengkhawatirkan itu belum juga ditemukan jalan keluarnya. Hingga temannya ayahku memberikan sebuah informasi. Dia punya kenalan seorang habaib atau kiai asal Kalimantan yang bisa nyembuhin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jin dan sejenisnya. Lalu dipanggillah Habib itu untuk dibawa ke Gresik. Singkat cerita, di malam pengusir itu, Habib menyuruh semua jin-jin tersebut agar pergi dari rumah nenekku. Mereka dikasih waktu sampai pagi untuk meninggalkan rumah itu. Alhasil jin yang berada di dalam tubuh nenekku pun alhamdulillah bisa dilumpuhkan dengan mudah. Paginya semua jin sudah pergi. Akhirnya Habib pun pulang lagi ke Kalimantan. Namun entah emang pengaruh dari jin atau emang beliau sendiri yang ngomong. Keesokan harinya nenekku berkata, sebentar lagi saya mau pergi bawa yang kecil-kecil ini. Sontak semua pada heran, apakah ini jin ular itu yang ngomong, atau jangan-jangan ini isyarat kalau nenekku mau meninggal. Akhirnya Habib pun ditelepon kembali. Ya, itu tanda bahwa jinnya sudah mau pergi, ujar Habib. Rumah nenekku pun kemudian dipagari secara gaib olehnya. Hari demi hari berganti, kesehatan nenekku malah menurun drastis. Begitu pula dengan kakekku.
Mereka berdua jatuh sakit, benar-benar lemah. Ditelepon lagi Habib, lalu ditanya, "Kenapa kok sakit dua-duanya?" kata Habib. "Itu efek dari penyembuhan, berarti emang jinnya sudah benar-benar meninggalkan mereka." Tak lama kemudian, kakekku masuk rumah sakit. Badannya sampai kurus kering, sedangkan nenekku saking parahnya, disentuh pun langsung teriak kesakitan. Beliau cuma bisa dirawat di rumah saja, dan pada akhirnya Allah benar-benar mengakhiri kesusahan nenekku. Tepat tanggal 20 April 2017, nenekku meninggal, dan selang 11 dari hari kematiannya, kakek pun menyusul kekasihnya. Tepat tanggal 2 Mei 2017. Ini yang namanya cinta sejati, dibawa sampai mati. Selamat jalan kakek dan nenekku tercinta.